warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar Anda teman-teman GLN Misteri semua? Semoga semua sehat selalu ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas kembali mengenai ramalan. Di video sebelumnya kita kedatangan Ki Akbar Samudra juga, yang dimana beliau meramalkan di akhir tahun 2020 ini dan di pertengahan serta di awal tahun 2021 akan adanya bencana alam, di mana kita sama-sama tahu ya teman-teman, bencana alam ini memang suatu musibah yang tidak diduga-duga. Ya semoga saja kembali lagi ini hanya sekedar ramalan teman-teman ya. Di kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai hewan-hewan yang bisa meramalkan tentang kejadian-kejadian ataupun bencana alam yang akan terjadi di sekitar hewan-hewan ini berada teman-teman ya. Jadi anggaplah kita mempunyai alarm sendiri, itu kita mempunyai peringatan sendiri teman-teman melalui media ya hewan-hewan ini. Memang ada beberapa hewan-hewan yang diberikan kelebihan yang dipercaya mampu mendeteksi bila mana mereka ini, hewan-hewan ini merasakan akan terjadi sesuatu teman-teman. Nah, hewan-hewan ini yang paling dekat dengan kita anggaplah unggas ya teman-teman. Itu ada ayam, angsa atau bebek gitu ya. Nah, kembali lagi, 3 hewan ini adalah ayam, angsa, dan bebek teman-teman. Berpengaruh dengan iklim yang ada di Indonesia ini kan musimnya cuma 2 ya, kalau nggak panas ya musim hujan. Nah, ketiga hewan yang tadi ini, si ayam, bebek, dan angsa ini memang memiliki kemampuan teman-teman, mempunyai tingkah laku di mana mereka merasakan akan adanya perubahan iklim atau perubahan cuaca ya teman-teman. Contohnya gini, kita bahas dari ayam teman-teman. Zaman dahulu kala, ini mitos ya teman-teman. Kalau ada ayam berkokok tengah malam, nah orang tua zaman dulu nih bilangnya gini, nah itu berarti ada di sekitar situ ada gadis yang tidak bersuami sedang hamil teman-teman. Nah itu mitosnya. Tapi di zaman modern sekarang ini, setelah diamati, ayam ini berkokok di malam hari. Itu biasanya pasti pagi harinya nih akan mendung teman-teman, akan hujan. Itu kalau dari sisi ayam. Sekarang kita beralih ke angsa. Kalau teman-teman perhatikan ya, di desa-desa biasanya yang masih banyak angsa ya, kalau ada angsa yang malam hari ini dia tidur, nah tidurnya tapi kakinya hanya satu yang napak ke tanah atau ke kandangnya gitu ya, satunya lagi diangkat, ditekuk. Kalau ada angsa yang tidur dengan kaki satu ini, biasanya pagi harinya juga akan turun hujan teman-teman. Jadi entah gimana ceritanya, biasanya perilaku hewan ini tepat gitu teman-teman. Nah yang ketiga adalah bebek. Ini juga sama ya, biasanya masih di pedesaan ya. Kalau di Jakarta mungkin udah di kota-kota besar sudah jarang ya teman-teman. Tapi kalau ada perhatikan di pedesaan, itu biasanya para petani itu menggiring bebeknya pagi hari tuh keluar dari kandang tuh ke sawah atau mencari makan ya. Itu biasanya bebek tuh akan berisik sekali, mengeluarkan suara kan, wek 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 wek, merame dia tuh mereka tuh. Itu lari itu bebek cepat sekali kan. Nah, Anda perhatikan, kalau pada suatu pagi bebek ini enggan nggak mau keluar dari kandangnya gitu ya. Dan mereka diem, nggak berisik gitu ya. Itu juga sama teman-teman. Itu percaya siangnya itu pasti hari akan mendung dan turun hujan. Nah itu kelebihan 3 hewan unggas yang familiar lah dengan kita ya teman-teman ya. Nah, selain itu apalagi? Selain itu ada juga beberapa hewan yang dipercaya memang dapat mendeteksi seperti kayak gempa ataupun tsunami gitu ya, ataupun akan adanya ombak besar dan banjir bandang. Hewan-hewan apa aja sah? Hewan-hewan apa saja? Nah, contoh yang paling gampang adalah anjing teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah ke daerah Kute atau daerah mana gitu ya, di mana banyak anjing yang suka main-main di pantai dengan pemiliknya. Nah,
Anjing ini dapat merasakan teman-teman, ketika akan terjadi tsunami, dia nggak akan mau nih main di dekat-dekat pantai. Nah, itu salah satu yang bisa dijadikan barometer atau alarm kita. Kalau kita miara anjing di dekat pantai, biasanya dia senang main lari-lari di pantai, tapi hari itu dia tidak mau main di pantai, itu salah satu alarm akan jadi tsunami dalam waktu dekat. Gitu. Terus ada juga kalau Anda tahu di daerah Sumatera ini ada gajah, teman-teman. Nah, gajah ini gimana ceritanya dia ini memiliki kelebihan untuk mendeteksi gempa bumi. Biasanya kalau Anda suka ke fasilitas wisata ya, itu banyak gajah yang disewakan untuk ngangkut turis segala macam keliling-keliling teman-teman ya. Nah, ketika gajah ini merasakan akan terjadinya gempa, dia ini nggak akan mau teman-teman. Dia kan nggak akan mau untuk bekerja, dia nggak akan mau untuk aktivitas seperti biasanya. Dia hanya duduk, tiduran di kandangnya, dan biasanya gajah ini mengeluarkan air mata. Ada lagi yang sering dipiara di rumah adalah kucing. Sama kucing, terus ada tikus. Dia juga familiar ya, ini binatang rumah yang memang mampu mendeteksi gempa bumi, teman-teman. Terus ada juga lebah atau tawon ya. Tawon ini biasanya bersarang di pepohonan ya, teman-teman ya. Dia ini membangun sarangnya, menghasilkan madu. Nah, ketika Anda melihat tawon berkerumun terbang melawan arah angin ya, biasanya ini akan terjadi hujan lebat, teman-teman. Nah, masih banyak lagi teman-teman hewan-hewan yang mampu memprediksi akan terjadinya bencana-bencana alam atau perubahan-perubahan kondisi cuaca di sekitarnya ya, teman-teman. Ada kuda, ada sapi, ada kelelawar, bahkan kalau Anda tahu ada di daerah pesisir juga ikan pesut atau lumba-lumba mulut botol. Nah, hewan ini juga mampu untuk memprediksi bila akan terjadi ombak besar atau tsunami atau banjir bandang ya, teman-teman. Ya, kira-kira itu ya, teman-teman ya. Ini hanya sebagai pembelajaran aja, hanya sebagai informasi saja. Syukur-syukur tidak terjadi bencana alam, syukur-syukur kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi apabila pun terjadi, ya setidaknya kita bisa melihat kita punya alarm yang dekat dengan kita lah. Karena walaupun pemerintah juga memberikan himbauan ya teman-teman kalau mau ada terjadi bencana, tapi ya lebih baik ya, kan lebih dekat ya kalau kita bisa melihat hewan di sekitar kita. Tingkahnya kalau Anda pecinta hewan pasti Anda mengerti bahasa mereka, kelakuan mereka, kebiasaan mereka. Nah, ini yang bisa dijadikan alarm pribadi lah kalau menurut saya ya, gitu teman-teman. Kembali lagi, yang namanya ramalan ya hanya ramalan. Kiranya itulah teman-teman yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Oh ya, bagi Anda yang belum bergabung dengan channel kami juga silakan Anda subscribe sekarang juga. Anda aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tetap dukung terus channel kami. Silakan juga Anda komen di kolom komentar, atau Anda mau berbagi kisah Anda, silakan Anda ceritakan di kolom komentar, kita akan bacakan nanti. Nah, bila mana Anda juga mau untuk video call bareng, kita live nanti ya buat teman-teman GLN semua. Silakan Anda klik link yang ada di bagian about di channel kami. Anda isi aja, nanti akan di follow up oleh tim GLN Mystery. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.